Kita berdoa buat firman Allah yang akan kita terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Melalui jaringan Zoom kami bersama jumpa di dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, di mana komunitas kami Power of Love, kami hanya dapat berkata kepadamu Bapa, terima kasih buat kasih Tuhan yang telah mempertemukan kami melalui meeting Zoom ini. Sebab itu selanjutnya kami tetap serahkan akan jaringan, baik internet, baik HP, laptop, apapun fasilitas yang dipergunakan untuk kami boleh dapat menikmati terus akan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Bapa, kami butuh akan Engkau, kami butuh akan kuasa, kami butuh akan jamahan Tuhan, kami butuh akan lawatan Allah. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami banyak hal yang kami tidak dapat kerjakan dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami. Tetapi melalui persekutuan kami, lewat firman Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebersamaan, lewat persekutuan kami mendapatkan Engkau, kami mendapatkan akan apa arti hidup kami ini Tuhan. Kami merindukan agar hidup ini berarti di dalam hidup kami bersama dengan komunitas kami, bahkan dimanapun kami berada. Engkau memiliki maksud yang baik atas kami. Kami mau terima firman Allah. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam, salam, salam. Shalom. Bapak Ibu, saudaraku, pagi hari ini saya ambilkan dua ayat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Saya diberi tema di dalam renungan pagi ini adalah hidup yang berdampak. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Pernyataan Rasul Paulus ini menggugah hati kita. Pernyataan Rasul Paulus ini memberi tantangan di dalam kita. Ini saya dapatkan ayat ini sudah cukup lama saya dapatkan dan saya rindu sekali membagi ayat ini bagi saudara-saudara. Saya ketika ada satu pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama, ketika dia diperhadapkan dengan satu tantangan di dalam satu rapat, kemudian dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sangat riskan sekali. Mati adalah keuntungan. Artinya menghadapi tantangan ini dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Kristus. Ada Kristus. Ketika kita ada Kristus di dalam kita, itu berdampak di dalam kita. Berdampak di dalam hidup kita. Saya pelajari bahwa ketika Kristus ada di kita, apapun yang terjadi, saudara, kita tidak bisa lepas dari namanya masalah, dari tantangan. Kita tidak bisa lepas dari godaan. Tetapi yang menjadi acuan kita, hidup di dalamnya, hidup adalah Kristus. Hidup kita ada Kristus di dalam kita. Ketika ada Kristus yang ada di dalam kita, saya percaya hidup kita akan berdampak. Sebab itu waktu kita ada di
waktu kita sementara menghadapi hidup ini. Saya katakan tadi, tidak ada yang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya masalah. Tetapi untuk supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang, bahwa hidup ini berdampak. Ketika Yesus ada di dalam kita, kita akan mengeluarkan buah. Nah, untuk kita bisa berdampak, hidup kita berdampak, dampak itu bisa saja kita bisa dapat mempengaruhi orang, kemudian kita memberi dampak bagi orang. Karena saya belajar untuk berkomunitas di dalam pelayanan, di dalam pergaulan hari-hari. Saya belajar bagaimana untuk boleh menjadi berkat di dalam berkomunitas ini, baik di kalangan hamba-hamba Tuhan, baik di kalangan jemaat, baik di kalangan masyarakat umum. Saya coba belajar bagaimana, siapakah saya ini? Apakah saya ini telah menjadi berarti di tengah-tengah komunitas saya, di tengah hamba-hamba Tuhan. Saya mulai belajar bagaimana saya bisa boleh jadi berkat. Yaitu apa? Ketika kita ada buah, bahkan ketika kita ada buah, sampai mati pun hidup kita akan di dalamnya untung ketika hidup kita itu berbuah dengan baik. Dikatakan bahwa hidup mati adalah untung ketika kita berbuat dengan baik. Tetapi kalau kita tidak berbuat dengan baik, jangankan kita mati, hidup pun kita itu seperti saya pernah lihat itu satu di komunitas. Saya pernah ada di komunitas. Ketika ada di komunitas itu, waktu kita ada di dalam komunitas, ada orang yang bilang, kita bubar. Kenapa? Ada yang datang gak enak. Kenapa? Kita tidak bisa berdampak. Tetapi Tuhan ingin supaya setiap pribadi anak-anak Tuhan, apa tujuannya Tuhan bawa, atau tujuan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini? Apa tujuannya? Tujuannya adalah berdampak baik. Di Matius pasal yang kelima, di situ ada satu perumpamaan, kita jadi seperti garam dan terang, katanya. Jadi seperti garam, ketika kita berada di tengah-tengah komunitas, kita berada di sana untuk kita menjadi garam. Garam itu kita tahu semua bahwa garam itu membuat menjadi penyedap di makanan. Makanan tanpa garam itu tidak enak. Nah, di dalamnya juga garam dan terang. Garam itu di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau garam itu sudah menjadi tawar, rupanya garam bisa juga jadi tawar. Prosesnya garam itu ketika jadi tawar, setelah berproses garam itu jadi tawar, itu sudah tidak lagi berarti. Kekristenan kita, hidup kita ketika berproses, di dalam proses ini yang membuat kita itu kadang-kala kita akan jadi tawar. Kita jadi setelah kita jadi tawar tidak berarti. Artinya begini. Sekali waktu saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Teman saya orang tuanya sakit. Waktu orang tuanya sakit, kemudian dia bawa ke berbagai cara untuk dia mendapatkan kesehatan. Sekali waktu saya dengar dia bawa ke orang pintar. Saya bilang, sobat, kenapa dibawa ke orang pintar itu? Itu kan enggak, masa kita anak-anak Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Masa anak Tuhan bawa ke orang pintar? Enggak apa-apa. Dosa bisa diampuni, bisa minta ampun kepada Tuhan, bisa diampuni. Saya bilang salah itu, kawan. Nah, kita melihat nilainya berdampak enggak kita ini? Berdampak enggak buah kita ini? Berdampak enggak buah kita ini? Apakah di dalam proses ini, apakah kita jadi buah yang baik atau kita jadi buah yang tidak baik? Kalau kita bisa berdampak yang baik, artinya buah kita itu baik,
itu mati pun kita itu untung. Tetapi ketika buah kita itu buah yang busuk, mengeluarkan buah yang busuk, kita tidak berdampak, bahkan jadi provokator. Jadi provokator kepada dimanapun kita berada, yang hari-hari ini banyak komunitas, bahkan di negara kita lihat, aduh, tidak, saya perhatikan, aduh, kenapa sih nggak mau ada yang enak, yang damai-damai, yang enak. Maunya ya cari kekurangan orang, cari kesalahan orang. Cari kekurangan orang, cari kesalahan orang. Bahkan di dalam saya ada orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kekristenan kita kadangkala itu hidup dalam dua dunia. Artinya apa? Hidup dalam dua dunia itu adalah hidup di dalam dunia yang satu ketika kita ada di tempat ibadah, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di dalam penyembahan, lalu kita menyembah Tuhan bahkan sampai meneteskan air mata, mengangkat tangan, berkata haleluya, glory haleluya, di dalam pujian sampai bersorak, berkirang-kirang. Tetapi ketika berada di dunia yang lain, bukan lagi ada di lokasi gereja, bukan ada lagi di tempat ibadah, kita tidak menampakkan kita hidup Kristus. Kita ada di sana, hidup kita, bisnis kita adalah bisnis yang curang, bisnis kita adalah bisnis yang tidak benar. Ketika hidup kita tidak ada di gereja, waktu kita tidak ada kita ada di luar, dalam pergaulan luar, kita bahkan lebih rusak dari orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, terbanyak di dalam kekristenan saya perhatikan hidup kekristenan orang itu, atau hidup di dalam dua dunia. Hidup yang di dalamnya ketika ada di gereja suci sekali, tetapi di luar gereja adalah orang yang tidak. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berdampak? Tuhan inginkan, Matius pasal yang ke-13 di sana, Matius pasal yang ke-13 di sana dikatakan, saya coba ya, saya akhiri itu dengan Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31, Matius 13 ayat yang ke-31, 32. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hidup berdampak adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Biji sesawi walaupun kecil, tetapi ketika dia ditanam, dia ditanam dan bertumbuh, dia menjadi perlindungan bagi hewan-hewan, terutama burung-burung bisa bersarang di sana. Kekristenan kita, mungkin kita ada hanyalah tidak dianggap. Pribadi kita tidak dianggap. Karena manusia pada rata-rata, sekali lagi, manusia pada rata-rata melihat akan 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bahwa dikatakan bahwa Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang ada di depan mata. Manusia melihat mata, manusia melihat apa yang ada di depan mata. Artinya bahwa kita itu mungkin kita tidak dianggap, mungkin kita seperti biji sesawi yang tidak dianggap, yang kecil sekali. Tetapi biji sesawi ini ketika itu ditanam, waktu ditanam kemudian dia bertumbuh, dan dia menjadi satu pohon yang besar dan menjadi berkat, yang menjadi tempat perlindungan kepada burung-burung, dan menjadi tempat perlindungan, menjadi berkat kepada perlindungan kepada burung-burung di udara. Nah, kekristenan kita kadangkala kita tidak dianggap orang.
Mungkin kita tidak dilihat orang, mungkin kita merasa saya mendapatkan banyak motivasi dari Pak Surbakti. Kenapa? Karena kekristenan saya itu bertumbuh di dalam tidak pengenalan yang tidak ada figur yang baik. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan angkat saya menjadi seorang hamba Tuhan. Namun keberadaan background saya itu tidak bisa lepas dari tampilan saya sehari-hari. Saya Tuhan telah panggil menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang. Di dalam 1 Korintus 1 di sana dikatakan orang yang bodoh akan mempermalukan orang-orang pintar. Tetapi rupanya ini memiliki proses. Ini memiliki proses, kita harus melalui proses. Di dalam proses itu, untuk supaya kita jadi berkat, untuk hidup kita itu jadi berkat, kita harus melalui proses. Nah, proses ini, apakah proses ini bisa membuat kita itu jadi buah yang baik? Proses ini, apakah biji yang ditanam itu adalah proses? Apakah proses ini bisa bertumbuh di dalam kekristenan yang baik? Kita telah diselamatkan, kita telah mendapatkan Tuhan, tetapi kita tidak bisa lepas dari namanya proses. Untuk menjadikan hidup kita itu jadi berkat, kita tidak lepas namanya proses. Dan biarlah kita ikut di dalam proses ini. Biji yang ditanam itu adalah proses bagi kita. Kemudian biji yang ditanam dia bertumbuh, menjadi satu pohon yang besar. Itu adalah proses. Bagaimana prosesnya? Biji itu disiram, kemudian dia bertumbuh dengan baik. Nah, itu adalah proses bagi kita. Menjadikan kita itu berkat bagi orang lain. Proses ini, saya pernah berkata begini, bahwa hasil tidak akan berkhianat dengan proses. Bagaimana proses kita, sebagaimana dalamnya, sebagaimana kuatnya proses kita, segitu hasil yang akan kita dapat. Sekali lagi, hasil tidak akan berkhianat dengan proses. Saya pernah taruh di status itu. Nah, pagi hari ini, ketika kita diproses dengan baik, saya percaya untuk kita ada, Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki, kita adalah surat-surat Kristus terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Namun surat itu harus dicatat, itu kita melalui proses. Proses ini yang membawa kita. Dapatkah kita menjadi berkat? Biarlah kita ada tetap di dalam Kristus. Biarlah kita tetap ada di dalam on the track. Biarlah kita tetap ada di dalam garisnya Tuhan. Untuk kita bergerak terus di dalam Kristus. Sampai dikatakan bahwa ketika kita berdampak di dalam hidup ini, berdampak baik, berdampak dengan baik, maka sampai mati pun kita bisa dapat berkata, mati adalah untung. Kita tidak mati, kita tidak akan takut dengan namanya kematian, kita tidak takut dengan namanya masalah, kita tidak takut dengan namanya ketika Kristus hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita saat pagi hari ini. Apa kita jangan doa? Saya serahkan kepada Bapak. Ya, Bapak berdoa Pak, berdoa dulu. Ya, berdoa Pak. Terima kasih Bapak, firman Tuhan yang singkat. Namun kami berdoa, biarlah firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini, meteraikan itu di dalam hati. Kami ingin Tuhan, kami rindu, kami jadi berkat bagi banyak orang. Namun Bapa, kami juga rindu untuk hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami biarlah berproses, kami diproses begitu rupa untuk kami akan jadi berkat di banyak orang. Ampuni kami Tuhan, kadangkala banyak kali dalam proses ini kami hidup di dalam dua dunia. Kami hidup di dalam rasa kadangkala rasa ketakutan, rasa cemburu, bahkan di dalamnya kadangkala kami menghadapi jalani hidup ini dengan kebohongan, dengan kemunafikan. Oleh sebab itu ya Bapa, ampuni kami, bawalah kami pada kehendak Tuhan, bawalah kami pada kebenaran firman Allah, agar pribadi ini adalah pribadi yang di dalamnya
kami adalah berkat. Saya adalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah,